Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad, sahabat Mufiqid dan yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan mengambil pelajaran dari kisah nyata yang dialami satu keluarga ini. Namun sebelum kita mulai, teman-teman, bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe agar kita terus update konten yang bermanfaat di channel ini ke depannya, insyaallah. Kita masuk kepada kisahnya, teman-teman. Bunga, nama samaran, adalah seorang muslimah yang sudah berkeluarga dengan seorang lelaki pujaan hatinya. Sang suami bekerja di sebuah perusahaan terkenal di Jakarta. Kehidupan mereka tergolong cukup mapan. Pasangan ini memilih Bekasi sebagai tempat tinggal. Rumah tangganya berjalan dengan baik, harmonis dan penuh kasih sayang. Mereka juga dikaruniai beberapa orang anak yang menghiasi kehidupan rumah tangga. Namun belakangan ia merasa ada kejanggalan dan keanehan. Tidak seperti pasangan lainnya, ada hal yang tidak normal yang ia tahan sambil mencari solusi. Bunga juga merasakan sakit kepala yang luar biasa, namun tanpa sebab yang jelas. Tidak ada tanda-tanda penyakit di tubuhnya, bahkan tidak ada riwayat penyakit pada tubuhnya. Selain sakit kepala, ia juga merasakan sakit pinggang, badannya lemas, gelisah, dan sedih tanpa sebab pula. Suatu hal aneh yang dialami Bunga saat berhubungan suami istri adalah keluarnya darah dari vaginanya. Lalu terasa sakit yang luar biasa di pinggulnya seperti ditusuk keris. Hal ini terdengar sangat aneh, namun Bunga sudah menderita karenanya selama 7 tahun lamanya. Berhubungan terasa ditusuk keris. Setiap kali berhubungan intim keluar darah dari vagina. Karena terasa sakit yang luar biasa, Bunga sering menjerit kesakitan karenanya. Tidak kuasa lagi menahan sakit, Bunga meminta cerai kepada suaminya. Namun sang suami sangat mencintai istrinya. Suami enggan menceraikan istri yang sangat dia cintai tersebut. Saat itu rumah tangganya mulai berantakan dan keharmonisan berangsur surut. Bunga berupaya sekuat tenaga untuk menyembuhkan sakit yang dideritanya. Beragam pengobatan sudah dijajal, mulai berobat ke rumah sakit, bertanya kepada dukun, paranormal, bahkan ruqyah pun dijalaninya. Semua sudah ia lakoni demi mendapatkan kesembuhan, namun Allah belum memberikan kesembuhan bagi dirinya. Ikhtiar tidak pernah berhenti. Banyak teman yang sudah mengetahui kisah hidupnya dan memberikan masukan dan arahan. Jangan sampai ia pergi ke dukun, itu dosa besar dan syirik, kata temannya memberi nasihat. Ia pun bertekad kuat untuk tidak lagi berobat kepada dukun atau partner setan lain yang satu jalan dengannya. Ujian rumah tangga hebat yang menerpa bahtera rumah tangganya membuat pasangan ini terpanggil hatinya untuk mendalami Islam, memahami hakikat kehidupan dunia, ingin mengabdikan hidup kepada Allah melalui lisan Rasulullah, belajar Islam sesuai sunnah-sunnah Rasulullah. Mereka menyadari pengobatan dukun dan paranormal adalah salah dan sesat menyesatkan. Mereka hanya ingin menempuh pengobatan dengan ruqyah syar'iyah, namun berobat dengan ruqyah ini pun belum berhasil. Lantunan doa dari kedua pasangan itu terus saja dipanatkan, sehingga Allah mempertemukan penulis dengan dua sejoli ini. Suatu hari, melalui informasi yang mereka dapatkan dari teman, komunikasi dengan penulis terus dibangun. Hingga berjanji untuk bertemu, penulis sepakat dengan waktu yang sudah ditentukan. Mereka berhasil berjumpa dengan penulis, lalu Bunga menceritakan kehidupan rumah tangganya kepada penulis dan keanehan-keanehan yang dialaminya selama ini. Keduanya bersedia untuk diruqyah kembali meskipun mereka sudah sering diruqyah. Saat penulis baru membacakan ta'awuz saja, tiba-tiba syaitan yang merasuk dalam tubuh ibu ini merasa terusik lalu menyerang kami. Kami pun mengambil tindakan dengan melumpuhkan jin di tubuhnya. Dengan sekali tekan, alhamdulillah, dengan izin Allah, jinnya bertekuk lutut, tidak mampu berbuat apa-apa. Kami bertanya pada jin tersebut, apakah kamu mau melawan saya? Iya, saya mau melawanmu, tetapi aku tidak mampu, jawabnya. Siapa namamu? Fulan. Apa agamamu? Saya tidak beragama. Kasihan sekali kamu tidak punya agama. Kami lalu menjelaskan Islam dan keindahannya.
serta kemuliaan akan didapatkan apabila menjadi seorang Muslim. Bila kamu taubat kepada Allah, maka Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Penulis menjelaskan keindahan Islam sehingga jin tertarik ingin masuk Islam. Dialog ini dilakukan dengan komandan jin. Walhasil jin mengatakan bersedia masuk Islam. Jin berkata, andai saja para peruqyah menjelaskan keindahan Islam sejak dulu, saya pasti sudah masuk Islam. Para peruqyah selama ini tidak pernah menjelaskan tentang Islam. Mereka hanya memukul, mengandalkan otot, membacakan ayat, bersikap keras dan bengis, sehingga saya semakin jauh dari Islam. Kami bertanya kembali kepadanya, apakah anda masuk Islam dari hati atau terpaksa? Aku ingin masuk Islam dari hati, jawabnya, karena tertarik indahnya ajaran Islam. Anda boleh masuk Islam dengan dua syarat. Anda masuk Islam bukan terpaksa. Kumpulkan anak buahmu agar mereka mau diajak ke dalam Islam. Komandan jin itu memenuhi janjinya untuk mengumpulkan semua anak buahnya. Jin itu berhasil mengumpulkan anak buahnya. Kami melatih pasukan jin itu untuk bersyahadat. Setelah dilatih, mereka serempak mengucapkan kalimat syahadat masuk Islam. Dengan izin Allah, seluruh jin masuk Islam. Kami selanjutnya menyuruh mereka segera bertaubat dan keluar dari tubuh wanita ini. Tidak perlu menunggu lama, lalu mereka semua keluar. Penulis tidak membacakan ayat sama sekali dalam kasus ini. Penulis hanya membaca ta'awuz, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kami selanjutnya meminta tolong kepada suaminya agar menekan wilayah bawah perut sang istri dan sekitarnya dan wilayah pinggul. Dengan izin Allah, beliau sembuh total. Setelah sadar, penulis bertanya pada wanita tersebut, apakah anda masih meminta cerai kepada suami anda? Dengan tegas wanita itu menjawab, enggak. Alhamdulillah, rumah tangga mereka berdua kembali harmonis. Usut penyusut dalam kasus ini, ternyata yang menyebabkan rumah tangga ini menjadi kacau balau adalah ulah seorang wanita di kantor tempat suaminya bekerja, yang juga menaruh hati kepada suaminya. Cinta yang bertepuk sebelah tangan tersebut membuat hatinya tidak puas. Berbagai upaya ia lakukan untuk mendapat cinta pujaan hatinya, sehingga wanita tersebut menempuh jalan jahat dengan menyihir lelaki tersebut. Dampak sihirnya menyasar kepada istrinya. Harapannya kelak lelaki pujaan hatinya bersedia menceraikan istrinya, lalu mendapatkan lelaki pujaan hatinya itu. Namun bila Allah dia tidak mengizinkannya, tidak ada satu pun kekuatan yang mampu melakukannya. La haula wa la quwwata illa billah. Dikutip dari buku Sembuh dengan Ruqyah Ustaz Hussein Mubarak MA. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.